Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segelintir orang ya, ada yang bilang bahwa sidang etik DKPP ini seolah-olah atau seperti film sinetron yang sangat membosankan gitu. Lebih-lebih ya, aktor utama di sinetron tersebut ketahuan ngantuk saat sidang etik sedang berlangsung. Nah, tambah lucu saja negeri kita ini. Sobat sewot yang dirahmati Allah. Oke, ini detik-detik Ketua Komisi Pemilihan Umum tertangkap kamera sedang ngantuk berat saat DKPP melakukan sidang etik terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah Pilpres 2024 tahun ini, Sobat Sewot. Kita lihat sejenak bagaimana Ketua KPU ini ada-ada aja ya yang sampai sempat gitu kan mengambil gambar atau video rekaman terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum ya, Bapak Hasyim Asy'ari. Ya faktor capek pasti dong gitu kan. Kemudian kemarin kan sampai menunda sidang rekapitulasi suara nasional kemarin kan, gara-gara dipanggil dadakan oleh Dewan Kehormatan DKPP kemudian untuk melakukan sidang etik ya di DKPP. Nah, pemandangan ini tentu banyak hikmah yang bisa kita perhatikan bersama-sama gitu. Rasa capek dan lelah dan sebagainya gitu kan, ini dialami oleh Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU Republik Indonesia yang hari ini sedang hajatan pesta demokrasi 5 tahunan, pemilu, pilpres dan pileg ya. Nah, sobat sewot, itu dia tadi. Kemudian ini ada yang bertanya begini. Nah, Anda benci nggak dengan korupsi gitu kan? Saya juga benci gitu. Anda benci nggak dengan nepotisme? Saya juga benci. Anda merasa kebutuhan hidup sangat mahal? Saya juga merasakan gitu. Nah, Anda merasa penguasa tidak berpihak kepada rakyat? Sama, saya juga merasakan demikian gitu. Tapi mengapa sobat sewot gitu kan? Saya ingin ada perubahan, Anda malah ingin dilanjutkan. Nah, ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ini kalau kata teman-teman sih, ini kata nenek sewot gitu kepada cucu-cucunya yang terlena dengan bantuan dana serta selalu bangga dengan uang hasil bantuan sosial alias bansos. Nah, tetapi semoga ini menjadi renungan kita bersama agar Indonesia ke depan ini menjadi negara yang lebih baik tentunya, negara yang berdaulat, rakyatnya benar-benar merdeka ya, kebebasan berpendapat diagungkan, dimuliakan gitu kan, sehingga sobat sewot yang dirahmati Allah, awalnya kita berpikir bahwa sebagian besar rakyat tidak suka pembohong ya kan, tidak suka orang culas, kemudian tidak suka yang bikin menderita gitu. Tetapi juga ada yang begini, yang tidak suka dengan pelanggar etika gitu, tidak suka dengan yang bangun dinasti dan lain-lain gitu. Ternyata sobat sewot, kita salah. Semua bisa dihapus dengan bansos, dihapus dengan amplop dalam waktu yang sangat singkat sobat sewot. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah, apakah sebaiknya kita biarkan rakyat tetap kondisi seperti ini gitu kan, dalam kondisi yang hari ini begitu saja gitu. Nah, Sewot TV juga ingin menyampaikan pandangan Dr. Eva Chaniago, sobat sewot ya, yang penuh dengan makna tentunya. Setelah ada seseorang mengirim pesan singkat kepada beliau, pesannya begini, "Move on dokter," katanya. "Pemilu udah kelar, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sudah kelar. Jangan sampai gara-gara pemilu dokter bertengkar. Sesama muslim wajib saling berbaikan. Pemilu itu sunnah," katanya. "Mungkin suatu hari akan haram kali," ya, amin katanya. Nah, menjaga ukhuwah itu wajib kan? Semoga semua rakyat Indonesia senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kemudian pesan singkat tersebut dijawab tegas oleh Dr. Eva Chaniago dengan narasi sebagai berikut sobat sewot. Nah,
Orang ini sedang menipu diri sendiri dan mencoba juga menipu orang lain. Karena sebagai orang yang berpendidikan tinggi, pastinya dia tahu bahwa pemilu belum usai. Dan dia juga tahu gitu, ada pelanggaran konstitusi. Namun karena ambisi ingin menang, dia menutup mata hati dan akal sehatnya. Jangankan pendukung pelanggar konstitusi yang bicara gitu. Bahkan Pak Anies Baswedan saja tidak akan bisa menghentikan suara saya atau menghentikan perjuangan kami, kata Dr. Eva begitu ya. Kemudian kita tidak akan menyerah karena ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang sekelompok orang, ini tentang nasib bangsa dan negara Indonesia. Ini bukan sekedar pilpres, ini bukan soal menang dan kalah. Ini tentang pelanggaran dalam berdemokrasi. Sudah terlihat jelas di mana-mana terjadi upaya kecurangan yang dilakukan tanpa malu dengan ambisi berkuasa. Sebagai muslim justru mempunyai kewajiban ya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan malah membiarkan apalagi bersekongkol dengan kejahatan. Jika kemungkaran harus dibiarkan demi alasan kedamaian, maka Rasulullah tidak akan pernah berperang dan bangsa ini tidak akan pernah merdeka karena harus tunduk patuh menyerah saja pada penjajah. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah pengantar tadi ya, bahwa pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ini masih unggul dalam perolehan suara sementara hasil Realcon Pilpres 2024 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan data hasil Realcon KPU ya, hingga hari ini, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 ya, progres suara masuk yang sudah mencapai 77% lebih ya. Ini merupakan presentase akumulasi suara yang sangat besar ya, 639.555 suara dari tempat pemungutan suara atau TPS, dari total keseluruhan 823.236 TPS di 38 provinsi, Sobat Sewot. Nah, dari jumlah suara yang telah masuk tersebut, bukan kecurangan, Sobat Sewot, keunggulan Prabowo Gibran ini menyentuh angka 58,84% ya, atau sama dengan 75.190.322 suara. Capres-cawapres pasangan Amin ya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini menyusul di posisi kedua dengan persentase 24 lebih ya, 24%. Kemudian pasangan capres nomor 1 ya, ini pasangan Amin ya, ini meraup suara 31 juta lebih gitu. Nah, kita lanjut, kita cek di pasangan Ganjar Mahfud, ini berada di posisi ketiga, masih sama di posisi perolehan 16% lebih ya. Dengan persentase tersebut perolehan suaranya di kisaran 21 juta lebih, Sobat Sewot. Nah, sebagai informasi, progres penghitungan resmi KPU ini menggunakan metode penghitungan sebenarnya atau Realcon ya. Dengan demikian, data yang diunggah KPU di halaman resmi merupakan hasil rekapitulasi suara yang terkumpul di TPS. Ya, KPU nggak mungkin tahu lah kalau KPU pusat gitu kan, apa saja yang terjadi, dinamika penghitungan atau rekapitulasi di daerah-daerah ya, di DPS-TPS ya, nggak bisa ngontrol gitu kan, 1-2 orang di KPU gitu. Komisionernya ada berapa orang ya. Di pusat hanya menerima laporan baik Realcon ya, nerima jadi gitu kan, nerima jadi kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bawah, mereka hanya menerima laporan saja. Tetapi sayangnya kalau misalnya laporan-laporan yang atau dugaan-dugaan kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu dan KPU, kemudian mereka biarkan berlalu begitu saja, ini tanggung jawabnya dunia akhirat, Bung, gitu kan. Kita harus sama-sama sadar gitu bahwa KPU hari ini dalam tanda tanya di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita pengen ngecek Sobat Sewot ya dengan seksama realcon KPU yang awalnya jauh di atas rilis hasil survei lembaga survei ya, atas hasil quick count mereka gitu. Kini realcon KPU angka-angkanya mulai bergerak menyamai perolehan hitung cepat yang sudah kadung disampaikan angkanya sejak awal ya. Coba kita perhatikan ya. Kita lihat pada hasil survei quick count yang dilakukan oleh poll tracking dengan data suara masuk sudah mencapai 100% Sobat Sewot. Pasangan Anies Muhaimin ini mendapatkan 25,13%. Prabowo Gibran ini lihat 58,51% ya. Ganjar Mahfud juga kita lihat 16,36%. Selanjutnya kita lihat pada hasil survei quick count yang dilakukan oleh lembaga LSI dengan data suara masuk sudah 97,90%. Anies Muhaimin Sobat Sewot 25,30%. Kita lihat Prabowo Gibran ini pasti di atas 50% ya, hasil quick count kemarin gitu. Hingga hari ini udah masuk 97,90% ya, bahwa Prabowo ini mengantongi dukungan 57,46%. Ganjar Mahfud ada di angka 17,23% Sobat Sewot. Ini data yang sudah masuk di, kalau kita versi LSI ini 97,90%. Kemudian Sobat Sewot yang terakhir kita lihat pada hasil survei quick count yang dilakukan oleh Indikator dengan data suara masuk sudah 99,73%. Ini mau hampir jadi 100% ya total ya, 99,73%. Ini sama juga ya, naruh Anies dan Muhaimin di angka 25,34%. Kisaran 25 lah ya. Meskipun kata Rocky Gerung dulu Anies hanya akan dikasih jatah 17%. Kalau katanya Bung Rocky Gerung gitu kan. Tetapi rupanya lembaga survei nggak sejalan dengan yang disampaikan oleh Rocky Gerung, sehingga Anies Muhaimin di lembaga-lembaga survei sepertinya patokannya tuh hampir rata sama gitu, 25% di atasnya dikit gitu. Nah ini satu hal yang sangat luar biasa. Kemudian Prabowo Gibran ini kita lihat hasil Indikator ini 58,8%. Ganjar Mahfud di angka 16,58% Sobat Sewot. Selanjutnya Sobat Sewot, kita cek di perkembangan di website resmi KPU ya, yang diinput melalui aplikasi Sirekap. Progres terbaru hari ini ya, 640.527 data TPS dari 823.236 TPS seluruh Indonesia, atau persentasenya sudah naik lagi 77,81%. Kemarin hanya belasan persen ya, 77 belasan persen. Sekarang sudah 77,81%. Jadi teman-teman kemarin ada yang bilang di kolom komentar, kok sama terus sih? Iya, angka 77-nya yang sama. Tetapi kita lihat angka 81% itu kalau secara senasional tuh banyak Pak gitu kan, seluruh TPS di Indonesia. Jadi nggak perlu kemudian kita menaruh curiga terlalu dalam. Tetapi kalau misalnya memang ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan masih terjadi di rekapitulasi tingkat kecamatan hari ini misalnya, silakan dilaporkan. Itu adalah hak rakyat Indonesia untuk tetap merdeka menyampaikan pendapat gitu kan. Jangan kemudian ada persekusi dan lain sebagainya. Demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik, yang kita cita-citakan bersama menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, aman, sentosa. Nah, dari 77,80% ini Sobat Sewot, keluarlah angka perolehan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar di angka 24,49%. Kemudian Prabowo Gibran 58,83%, Ganjar Mahfud di angka 16,68%. Nah, kalau mengacu pada hasil input Sirekap yang kemudian tampil di website pemilu 2024.kpu.go.id ya. Ini kita
otak kita ini di apa, brainwashing ya. Dicuci gitu kan, agar terus tetap beranggapan bahwa Pilpres 2024 ini benar-benar berjalan satu putaran gitu kan. Kalau kita melihat mengacu pada hasil input Sirekap yang kemudian bisa kita tampilkan di website KPU gitu kan. Tetapi Sobat Sewot, sekali lagi masih banyak sekali data-data yang kemudian sama tim IT dan teman-teman yang ahli di bidangnya itu membongkar apa ya, membandingkan hasil C1 dengan Sirekap gitu. Nah, di Sirekap angkanya tinggi, kemudian di C1 ternyata angkanya rendah. Barangkali ini yang kemudian membuat posisi Prabowo Gibran masih sangat apa, rasional ya di angka 58. Tapi rasional yang dibangun dengan angka yang apa, yang gelembung gitu kan. Misalnya di Sirekap ya, ini tentu dicurigai oleh masyarakat Indonesia, diduga sebagai sebuah hal yang apa ya, yang akhirnya irasional gitu, tidak masuk akal. Nah, karena memang kalau dilihat dari C1 ini paslon 1 dan 2 ini beda tipis semua gitu kan. Kalau kita lihat di misalnya di apa, di Timnas Amin misalnya, di websitenya Timnas Amin ini kita lihat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini angkanya nggak nyampe 50%. Sementara ini sobat-sobat ya, tetapi itu memang penghitungan di Timnas Amin ini nggak nyampe 77,80% yang disampaikan KPU gitu, tapi masih sangat ini, karena memang hati-hati penghitungannya, nggak, dan tidak ada penggelembungan suara tentunya di website resmi Timnas Amin gitu kan. Di sana timnya benar-benar bekerja secara profesional, secara adil gitu kan. Tidak ada data penggelembungan insya Allah gitu kan. Jadi kita tinggal pilih mau percaya kemana gitu. Bukan berarti saya mengajak masyarakat untuk tidak percaya KPU, tidak gitu. Sebagai lembaga negara gitu kan, Komisi Pemilihan Umum juga harus patuh pada sistem demokrasi dan hukum konstitusi gitu. Artinya apa? Bisa menerima keluhan masyarakat, bisa menerima masukan masyarakat, bisa menerima temuan-temuan masyarakat di lapangan sejak atau sebelum ya Pilpres ini dijalankan gitu. Sejak masa kampanye misalnya, itu harus bisa diterima oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pilpres dan Pileg gitu. Karena masyarakat tuh sudah patuh terhadap undang-undang pemilu, tetapi kalau misalnya ada yang tidak patuh dan dilaporkan oleh yang patuh gitu, maka KPU tinggal memilih apakah akan bersama rakyat Indonesia yang patuh atau KPU malah nanti akan berbalik badan, justru akan melindungi misalnya masyarakat-masyarakat yang dilaporkan tidak patuh oleh masyarakat yang patuh terhadap Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia yang sejak lama sudah mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Maka Sobat Sewot, ngantuknya Hasyim Asy'ari saat sidang kode etik, ini pertanyaan sekarang masih sangat viral, tetapi kita doakan semoga Bang Hasyim Asy'ari itu ketua KPU diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan tugas kewajiban sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum dengan adil ya, dengan transparan, karena ini sifatnya ini publik ya. Pemilu itu adalah suara rakyat yang harus dipublikasi dengan baik dan benar sesuai pilihan mereka masing-masing gitu. Nah, jangan sampai ada istilah pencurian suara lah, penggelembungan suara lah, ada yang kecolongan suaranya misal, jangan sampai, karena KPU ini dipantau terus oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan kita sebagai generasi bangsa turut mendoakan kesehatan semua komisioner KPU dan juga Bawaslu yang juga hari ini juga menuai banyak kritikan karena Bawaslu ini seperti bukan pengawas, tetapi kelihatan kayak menjadi wasit pendamping gitu, tapi juga ikut gitu lah. Masyarakat udah pada tahu sekarang, makanya nggak heran kalau kemudian di Jakarta, di pusat-pusat perkotaan hari ini sedang terjadi demonstrasi menolak Pilpres 2024. Semoga juga yang melakukan demonstrasi
di berbagai daerah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari hal-hal mara bahaya dan lain sebagainya. Kita sesama anak bangsa, mari kita hari ini unjuk tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita yang begitu besar terhadap bangsa dan negara Indonesia ini. Mari kita mohon ampun kepada Allah, karena kita sudah sangat sering mengkhianati bangsa, mengkhianati masyarakat Indonesia, gitu kan. Jangan menutup mata untuk kita kembali melaksanakan koreksi terhadap keimanan kita dalam diri. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan semoga Pilpres ini segera ketemu hasilnya, ya. Tapi kita akan terus update perkembangan mulai hari ini, misalnya 77,80%. Besok kita cek seberapa angka tambahan dari TPS-TPS seluruh Indonesia, apakah masih stagnan atau sudah ada tambahan yang signifikan gitu. Nanti besok kita sampaikan lagi Sobat Sewot. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.